Oke. Assalamualaikum anak soleh. Assalamualaikum anak soleh. Salam sejahtera untuk semua di pagi. Allah memberkahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Sebelum belajar, ayo kita baca doa dulu. Ada Muhar pimpin doanya. Ayo. Ayo Muhar. Muhar mau. Sama Furqan, ayo pimpin doanya. Silakan teman-temanku semuanya, mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai supaya Allah memberikan ilmu pada kita, yaitu ilmu yang bermanfaat. Sama-sama kita mulai, teman-temanku. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Karena agar pelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah. Selanjutnya kita baca surat Al-Ikhlas ya bersama-sama. Yuk. Ya. Surat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sadaqallah. Iya, sebelum kita belajar, kita lihat dulu kondisi di dalam kelas udah rapi belum? Udah, Bu. Sampah yang di bawah meja dan kursi, ayo kutip. Udah dikutip, Bu. Belum Udah ada sampah, Bu. semuanya. Masih bersih, Bu. Ya, selanjutnya Umi akan absen dulu ya. Iya, Bu. Umi. Ahrianson, Masih mute. Ade, Hadir, Bu. Hadir, Umi. Multaza, Baradila. Hadir, Umi. Iya, semua hadir. Dan sekarang kita Umi mau tanya nih, pelajaran yang minggu apa ya? Apa ya, Ibu? Minggu lalu kita belajar apa? Asmaul Husna, Umi. Iya, Asmaul Husna. Ade, lupa dia ini. Iya, ya, salah Umi orang saya. Esti, Ya. minggu lalu adalah Asmaul Husna. Apa itu? Siapa yang tahu? Nama-nama terbaik. Nama-nama baik Allah. Iya, pintar. Terus ada berapa Asmaul Husna? 9. 99. Iya. Minggu lalu kita belajar Asmaul Husna. Ada 3, yaitu Al-Malik. Ayo, siapa lagi yang ingat? Al-Qudus. Dan Al-Aziz. Ya, sekarang materinya adalah beriman kitab-kitab Allah. Umi mau tanya lagi, rukun iman ada berapa? Ada. Iya, ayo sebutkan. Yang pertama, iman kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, Kepada ikat. yang ketiga, Kitab, Kitab. yang keempat, Nabi dan Rasul. ya, yang kelima, Hari akhir. Dan yang materi kita hari ini
Yang keberapa? Padahal baru disebutkan ya Umi. Ini kayaknya Iya, lupa. Rukun iman yang ketiga. Iya. Dan sekarang Umi mau nyampaikan tujuan belajar hari ini, yaitu siswa mampu mengetahui pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kedua, mampu mengetahui macam-macam kitab-kitab Allah. Yang ketiga, mengetahui cara mengimani kitab-kitab Allah. Yang keempat, mampu mengetahui hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita masuk materi yang akan kita pelajari, Umi udah siapkan yaitu pretest yang udah Umi kirim di Google Form. Ayo anak Umi kerjakan, Umi kasih waktu 5 menit. Soalnya 5 menit 5, jadi nggak boleh banyak-banyak waktunya. Oke? Di Google Form. Siap? Udah Bu, udah Umi. Iya, cepat kali Multazam ya. Ya kan soalnya cuma 5. Memang pintar dia, Mi. Pintar. Umi cek dulu jawabannya. Banyak yang benar atau salah ya. Banyak yang salah. Umi. Oh, cepat Iya. siap aja deh tuh, Mi. Iya. Udah, Umi cek banyak nilai yang masih ada juga yang rendah. Kenapa ya? Karena Belum dipelajarin. Umi. iya. Hari ini kita pelajari ya. Dan Umi ingin membagi anak Umi menjadi 3 kelompok diskusi sambil menonton video animasi yang Umi tonton, yang Umi tampilkan nanti ya. Ya Umi. Sambil nonton, sambil dengar Eva lihat dan dengarin. Nanti kita cari kesimpulannya. Iya, Bu. Ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Doh. Bagaimana? Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Doh, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Doh. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Doh. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik, Doh. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke Ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Doh. Hei, Doh, aku di sini. Apa ya? Perpustakaan kelilingnya. Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo dong, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan, Dok? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca
buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Duh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Doh. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Doh. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Dodo, bangun, Doh. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana, Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat nih jam kakak. Oh. Sudah setengah 4 sore kan? Astagfirullahaladzim. Kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dah anak-anak Umi, siapa yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu. Saya Umi. Kayaknya kurang semangat. Tepuk semangat dulu ya. Biar semangat. Ya, ikuti Umi ya. Tepuk semangat. Semangat. Ulang ya sekali lagi biar semangat ini pelajarannya hari ini. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Iya, udah semangat belum? Udah, Bu. Ya, udah nonton film animasi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada Umi. Iya, Mila Juwita. Ayo. Kitab itu terdapat 4 macam Umi. Iya. Kan telah ada kitab sebelumnya. Ada kitab Injil, ada kitab tersebut berlaku hanya pada zamannya. Berbeda dengan kitab Al-Quran yang berlaku sepanjang zaman. Itu saja. Ya, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Udah jelas sama videonya? Sudah, Ibu. Udah Umi. Oh, iya, Udah, sekarang Umi. kalau sudah sekarang Umi mau menampilkan pembelajarannya biar paham apa pelajaran hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Saya Erni SPDI, saya mahasiswa PPG UIN Bukit Tinggi Akidah Akhlak tahun 2022. Baiklah Nana, hari ini kita belajar Akidah Akhlak yang materinya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus mengetahui kompetensi dasar untuk belajar hari ini. Pertama yaitu meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menunjukkan sikap teguh pendirian dan amanah setelah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Ketiga mengetahui adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi dari pengalaman rukun iman yang ketiga. Yang keempat menceritakan dan mendeskripsikan macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta nabi yang menerimanya. Yang kelima menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun indikatornya yaitu pertama meyakini adanya kitab-kitab Allah, dan yang kedua menunjukkan sikap teguh pendirian dan amanah setelah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Dari pengalaman rukun iman ketiga. Pembelajarannya yaitu yang pertama, kedua, siswa mampu kitab Allah. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak, hari ini kita mulai iman kepada kitab-kitab Allah. Arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu salah satu rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita meyakini dengan sepenuh hati terhadap adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup manusia. Kitabullah atau kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya.
kitab-kitab tersebut diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman hidup manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama mengakui dan menghormati kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran kitab yang paling utama dan yang paling akhir diturunkan. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup. Yang keempat, menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan. Iman menurut istilah adalah kepercayaan dan meyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkannya kepada para rasul, tidak diragukan kebenarannya, isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umat. Macam-macam kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, Al-Quran, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil yang terdapat di dalam Al-Quran tentang kitab-kitab Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama, mendapat petunjuk Allah. Kedua, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mendapatkan balasan dan Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran. Yang ketiga, akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, memberikan kemantapan dalam menjalani keislaman. Kelima, dapat terlepas dari kesesatan. Yang keenam, menjadikan manusia tidak kesulitan. Udah, sekarang udah tahu kan kelompoknya? Sudah, Bu. Iya, di situ ada 3 soal, satu kelompok itu satu, kelompok 1 soal nomor 1, kelompok 2 soal nomor 2, dan yang ketiga kelompok 3 soal nomor 3. Ayo Umi diskusikan bersama teman-teman dan menjawab soal yang sudah Umi kasih. Umi kasih waktu 10 menit ya untuk mempresentasikan. Iya, Bu. Ya. Sudah
Sudah Bu, udah selesai. Iya, cepat ya. Sobat Bu. Udah siap sampai semua? sini, Bu. Bu Mutiara kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Ya, kelompok 2 udah selesai. Kelompok 1 udah selesai. Udah, Bu. Ya, kelompok 3. Umi panggil dulu. Kelompok 3. Udah. Buat kelompoknya. Jahit. Mana Jahit? Tidur. Belajar dia Bu ke kantin. Lempar Bu. Apa? Ya. Baru terlempar apa tadi Bu? Jaringan. Udah. Ganti kepada anggotanya. Siapa? Mudawama. Mana Mudawama? Kalau tidak ada mewakili kelompok soal nomor 3. Apa bedanya kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu? Kitab suci Al-Quran terjaga keasliannya sampai akhir zaman, Bu. Kalau kitab yang dulu? Kitab yang dulu tidak, Bu. Ada yang kurang paham? Kelompok lain? Paham Bu. Iya. Itu ya bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu. Iya, bagus kelompok 3. Sekarang kelompok 1. Muharudin. Muharudin mana Muharudin? Saya nggak paham Umi. Apa artinya kitab-kitab Allah? Itu kelompok 1 tadi. Jahit Umi, Jahit. Jahit kelompok 3 dia. Nah, Pak Muharudin kelompok 1 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu maksudnya? Saya Iya, Ade mewakili tentang apa artinya kepada kitab-kitab. Artinya kita meyakini seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya Allah yang jumlahnya 4. Nah, setelah itu kita sebagai umat manusia dan umat Nabi turunkan Al-Quran kepada beliau, kita juga menjalankan Al-Quran tersebut, Ibu. Iya, luar biasa jawabannya Ade. Ada yang mau menanggapi kelompok yang lain? Atau kurang Jelas, Bu. paham gitu? Udah paham, Sangat jelas. Bu. Udah jelas? Jelas. Ya, sekarang kelompok 2 ya. Ya Bu, Furqan itu Bu, Furqan. Ayo Furqan. Allah. Bukan Ibu, Umi. Umi. Apa pertanyaan? Berapa kitab yang diturunkan Allah Kitab itu? yang diturunkan Allah dan beserta Nabi yang membawa risalahnya. Ada 4 ini kitabnya juga ada 4.
Al-Quran untuk nabinya. Yang menerima kitab Taurat itu Nabi Musa alaihissalam. Yang menerima kitab Injil Isa alaihissalam. Dan yang menerima kitab Al-Quranul Karim yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, dari presentasi setiap kelompok ada yang kurang paham? Paham Umi, paham. Umi. Paham. Ya, Sudah Umi. udah paham semua ya. Sudah Umi. Umi akan nilai mana yang aktif kelompoknya. Pasti kelompok Yang pertama yaitu kelompok berapa ya? Kelompok 1. Ya, selalu aktif kelompoknya. Dan yang kedua yaitu kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 3. Ya, kelompok 3. Udah paham atas penjelasan atau materi hari ini? Sudah, Bu. Ya, Umi mau ada 4. ya, ada 4. Umi. Iya, diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Iya, terus yang kedua kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Iya, yang ketiga yaitu Injil Umi. iya, diturunkan kepada Nabi Isa. Iya, yang terakhir kitab Nabi. Al-Quran. Iya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, biar selalu kita ingat ada berapa kitab-kitab Allah. Bagaimana perasaan anak-anak Umi dalam pelajaran hari ini? Senang, Bu. Iya, kalau senang, yuk kita simpulkan sama-sama. Yuk. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Arianson menyimpulkan tapi dia pakai nyanyi, Bu. Iya, Bu. Iya. Biar ingat ya. Iya, Bu. Ayo, Ada. Arianson. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah. Ya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Terus? Itu aja, Bu, yang ingat, Bu. Ayo, siapa lagi yang dapat menyimpulkan pelajaran hari ini? Mbak saya, Bu. Ya. Saya tambahkan aja dari Arianson ya, Bu. Nah, terus kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4. Ada kitab Taurat, ada kitab Quran. Nah, itu yang saya ingat, Bu. Sedikit aja kayaknya. Cara mengimani kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama, mempercayai
berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan hukum dari Al-Quran. Dari pelajaran hari ini, ada yang kurang paham atau ada pertanyaan? Sudah? Sudah paham semua? Iya. Iya. Sebelum Umi ini, Umi beri tugas. Itu dikerjakan di rumah Umi. Iya. Rumah ya. Dan dibaca bukunya pelajaran selanjutnya untuk minggu depan, yaitu indahnya berperilaku amanah. Dibaca di rumah, jadi besok minggu depan di tes udah nilainya dapat. Udah. Sebelum Umi tutup, kita ucapkan hamdalah. Alamin. Umi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.